Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa Kurma yang berbahagia, alhamdulillah kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benar-benar menjadi ibadah yang mampu menjadi penyuci bagi jiwa kita. Jamaah pemirsa dan pendengar Kurma, sesungguhnya salah satu sifat yang kadang-kadang mudah muncul di dalam diri kita ketika berpuasa itu adalah kita cepat tersinggung, kita mudah marah. Justru itu kita rasakan ketika kita sedang berpuasa. Mengapa? Karena kondisi kita memang sedang lemah. Kondisi fisiknya lemah, kemudian asupan gizinya kurang. Maka ketika ada sesuatu yang menyinggung kita, itu kita akan mudah tersulut emosi kita. Jadi mudah sekali kita menjadi tiba-tiba sensi ya, orangnya mudah marah. Nah, maka ini ujian berat bagi kita, karena hampir setiap hari kita dihadapkan pada problem-problem kehidupan, pada masalah-masalah yang masalah-masalah itu justru menjadi pemicu kita untuk mudah uring-uringan. Marah di dalam puasa itu bisa jadi nanti mengurangi pahala puasa kita. Jadi kebaikan-kebaikan puasa kita bisa menjadi berkurang karena kita tidak bisa mengendalikan ego emosi kita. Maka Rasulullah melarang marah dalam kondisi-kondisi tertentu. La taghdab, jangan marah. Walakal jannah, maka bagimu adalah surga. Jadi jangan marah. Kelihatannya ini mudah, jangan marah. Dan kita sering menasihati orang jangan marah. Tetapi menasihati beda dengan ketika kita mengalami sendiri. Kadang ketika itu terjadi pada kita, menahan untuk tidak marah itu menjadi sesuatu yang sangat berat. Maka Rasulullah SAW memberikan ajaran bagaimana kita mengatasi rasa marah terutama di bulan puasa. Artinya ini kiat-kiat menahan marah ini berlaku umum, bisa dilakukan ketika kita sedang puasa ataupun ketika kita tidak sedang puasa. Jadi ketika kita tiba-tiba merasa emosi kita naik gitu ya, emosi kita naik, maka kita harus menahan diri. Menahan diri. Cara menahan diri apa? Rasulullah SAW mengatakan, jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia diam. Diam ini salah satu cara kita menahan supaya kita tidak marah. Dan diam ketika marah itu sesuatu yang berat. Justru ketika kita marah itu kita paling mudah mengucapkan lontaran-lontaran kalimat yang tidak pantas. Bahkan cacian, makian itu mudah sekali kita lontarkan kepada teman kita, saudara kita. Karena kita sedang marah. Maka kuncinya yang pertama, diam. Kalau kamu sedang marah, diam. Jadi ini diingat-ingat. Jadi pas ketika kita marah, diam. Menong. Ini berat. Tetapi ini kunci yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, jika seseorang marah sambil berdiri, maka hendaklah ia duduk. Jadi kalau kita marah, kemudian ketika marah itu kondisi kita dalam keadaan berdiri posisi kita,
maka Rasulullah memerintahkan hendaklah ia duduk. Kenapa? Karena dengan duduk itu kita memposisikan diri kita rendah. Di posisi rendah ini akan membuat hati kita juga akan merendah. Emosi kita juga akan menjadi lebih stabil. Berbeda dengan posisi kita berdiri, maka kita mudah sekali untuk menuding-nuding teman kita sambil berkaca pinggang. Kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat buruk yang keluar dari mulut kita. Maka ini adalah metode yang umum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan bisa kita lakukan ketika kita sedang berpuasa. Supaya apa? Supaya puasa kita betul-betul mendapatkan pahala yang sempurna. Dan kemudian lakukan aktivitas-aktivitas yang positif untuk menghindari kemarahan. Apakah kemudian selama puasa kita tidak boleh marah? Boleh. Kapan? Ketika agama kita dihina oleh musuh-musuh kita. Jadi ketika agama Islam dihina, Allah dihina, nabinya dihina, maka kita tidak boleh diam. Sekalipun kita dalam kondisi puasa, kita boleh marah ketika agama kita dihina oleh orang-orang. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah berperang justru ketika dalam kondisi Ramadan. Jadi ketika Ramadan kemudian terjadi peperangan besar, yakni perang Badar, karena harga diri kaum muslimin sedang diuji oleh orang-orang kafir. Maka marah adalah sesuatu yang tidak dilarang secara mutlak. Justru kadang-kadang marah itu perlu ada di dalam diri kita untuk menjaga kesucian dan kewibawaan Islam. Maka tempatkan marah itu pada tempat yang semestinya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala besar dari kemampuan kita menahan marah. Ketika sedang diuji dengan ujian yang luar biasa, kita sabar, tidak uring-uringan, tidak marah. Kalau kita sabar menghadapi ujian-ujian itu, maka Allah akan memberikan ganjaran dengan tanpa dihitung-hitung. Demikian pemirsa dan pendengar Kurma yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan bagaimana kita menahan diri dari amarah selama bulan puasa. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, jiwa ego kita untuk tidak marah sepanjang bulan Ramadan apabila itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya pribadi kita. Tapi ketika agama kita dihina, maka marah bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.